Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la tu'asir wa bitammin bil khair wa la hawla la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita dapat bertemu untuk bersama-sama membaca doa di rumah salah satu anggota Wirid Yasin di dusun Bukit Panjang. Mudah-mudahan nantinya doa yang akan kita bacakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya kepada almarhum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu, saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri ketimbang aib orang lain. Beruntunglah orang-orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri ketimbang aib orang lain. Hadis akhrajahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini ditakhrijkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Maka pada kesempatan berbahagia ini ibu, kita akan membahas hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan tuba. Tuba itu bapak, ibu. Ada bapak sini? Ada bapak satu. Jadi tuba itu ibu-ibu artinya adalah berbahagialah. Berbahagialah. Senanglah. Seseorang akan mendapatkan kebaikan disebabkan dia hanya menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri. Seseorang yang sibuk dengan aibnya sendiri tidak melihat aib orang lain. Ini ibu kan lagi viral nih bukan? Sibuk mencari-cari aib Rizky Bilar. Buka Facebook, Twitter, ya bu, buka YouTube, semua berita Leslar, Rizky Bilar. Jadi pagi nonton TV juga berita. Tahu kan ibu? Jadi kita jangan sibuk memikirkan aib orang lain. Gajah di pelupuk mata nampak, tapi gajah gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Seberang lautan semutnya bu, nampak jelas oleh mata ibu. Tapi ada gajah di depan mata kita tidak mau melihat dan memperhatikannya. Artinya aib kita lebih banyak, lebih besar daripada aib orang lain. Itu yang harus kita sering tanamkan dalam diri kita. Agar apa? Agar kita terus berbenah diri, agar jangan kita sibuk mengukur orang lain tapi diri sendiri tak terukur. Betul nggak bu? Sibuk ngomongin orang tapi diri sendiri lupa, kan itu kan? Sibuk menilai ibadah orang tapi ibadah sendiri luntang lantung, bahasa gampangnya bukan? Nggak beres. Jadi ada ibu-ibu mungkin rekan kita di sini yang jarang wirid, itu si Fulan. Jarang kali datang wirid. Kan? Padahal kita juga sering ya. Sering bu, gak wirid. Ya, berarti. Nampak nggak itu? Jadi intinya kalau kita sibuk dengan memikirkan dosa kita, berbenahlah kita segera, kan itu kan? Dan kita akan termotivasi untuk senantiasa membenah diri, memperbaiki diri. Kalaupun kita banyak aib ibu-ibu, banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, tapi saat ini Allah masih tutup. Tidak ada yang tahu keburukan kita, karena Allah masih sayang sama kita.
bisa jadi ibu-ibu, kenapa sampai saat ini aib kita tidak dibuka oleh Allah. Allah jaga, Allah tutup rapat aib kita ibu-ibu. Bisa jadi karena ibu rajin bersedekah. Bagi tuan rumah hari ini bersedekah makanan, minuman, menyediakan tempat kita untuk bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran yang tutup dengan doa nantinya. Ini adalah satu amalan yang dapat menutup aib kita ibu. Kedermawanan. Apa kata salah seorang ulama, Sholih bin Abdul Qudus, yang saya kutip dalam kitab Adab Dunya Waddin yang ditulis oleh Imam Mawardi. Kata beliau, yazharu aibal mar'i, yazharu aibal mar'i. Aib seseorang itu akan nampak disebabkan kekikirannya. Kekikiran seseorang menyebabkan aib seseorang itu kelihatan. Dan kedermawanan seseorang berderma membantu orang lain, maka akan menutup aibnya. Jadi bisa jadi ibu rajin bersedekah ya bu, rajin bersedekah. Alhamdulillah, nggak perlu bilang-bilang bu, nggak perlu ibu foto posting ke Facebook, alhamdulillah aku sudah bersedekah hari ini. Kayak gitu bu. Alhamdulillah. Karena nanti timbul takut, kita khawatirkan kita tidak bisa menjaga diri kita dari ria. Pamer. Kamera ini bu? Mana kamera? Ini kan apa kamera. Oh, itu bukan karena ibu ingin memamerkan. Jadi ibu ada saatnya kita memang dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang yang tidak mampu memilah dan memilih. Kan itu kan? Mana tujuannya untuk dakwah, mana tujuan untuk pamer, maka dia lebih baik beramal diam-diam. Jadi memang bersedekah itu bu, boleh sirra wa alaniyah, boleh di saat sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan. Tapi ketika terang-terangan, jaga hati kita baik-baik. Tujuan kita terang-terangan bersedekah untuk apa? Apakah ingin tenar? Apakah ingin dianggap kita orang baik, orang dermawan? Atau tujuan kita ingin mengajak orang lain agar termotivasi bersedekah? Itu boleh. Jadi paham ibu ya? Adik. Dek. Alhamdulillah, disebabkan ada beberapa kebaikan mungkin yang kita tanam, maka Allah jaga aib. Maka jangan sampai aib ini terbongkar. Ibu punya aib masa lalu, yang ibu cerita-cerita ke kawan, udah rapat-rapat Allah tutup, tiba-tiba ibu curhat ke kawan. Aku dulu pernah gini-gini loh. Ada kayak gitu bu. Kan ada tuh di TV-TV itu artis-artis tuh dia bangga menceritakan keburukannya. Padahal Allah telah jaga rapat-rapat. Allah telah jaga baik-baik aibnya agar jangan sampai terbongkar. Tapi dia bilang, aku dulu pernah gini-gini loh. Kan? Aku pernah minum misalkan gitu kan. Minum apa bu? Aku pernah ke diskotik katanya itu. Aku pernah bercewek begini-begini kan itu kan. Ada orang yang tidak malu mengumbar aibnya, padahal Allah telah menjaga aibnya betul agar jangan sampai terbongkar. Itu tidak kita ibu-ibu kalau kita punya aib kita jaga rapat-rapat. Bukan munafik, bukan kita munafik, bukan kita menjaga aib kita itu karena kita pengen dianggap orang baik, bukan. Agar apa? Agar ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalau orang menganggap kita kotor bu, baik pun kita, maka orang akan tetap menganggap kita kotor. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Kalau orang sudah benci sama kita, benar pun yang kita lakukan, maka mereka akan tetap menganggap kita itu melakukan hal yang salah. Makanya Allah jaga aib itu agar jangan sampai terbongkar, agar kita punya kesempatan untuk terus-menerus berbuat baik, dan agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kenal sama kita tetap berbaik sangka sama kita. Kita pun ibu-ibu harus berbaik sangka sama orang lain. Kalau kita lihat dia adalah orang yang suka melakukan kejahatan, lalu tiba-tiba kita lihat dia berubah, alhamdulillah,
Jangan ungkit lagi masa lalunya, jangan diumbar-umbar. Itu dulu, Pak Imam itu dulu, kan itu kan? Misalnya kan ada Pak Imam, misalnya di suatu kampung, mantan penjahat. Pak Imam itu dulu mantan napi, narapidana, ditangkap karena kasus apa? Narkoba, misalnya gitu kan? Jadi ibu-ibu, saya beberapa kali ada mengisi di lapas. Imamnya Bu lebih cantik soalnya dari kita. Bagus bacaan ketika baca Al-Quran. Lebih alim dia penampilannya dari kita. Bukan hanya sekedar penampilan, amalannya juga. Karena yang Allah lihat itu bukan masa lalu, tapi masa sekarang. Kalau masa lalu kita penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, masa lalu kita buruk, tapi masa sekarang kita baik, maka yang dinilai oleh Allah adalah masa sekarang dan sampai kita menutup usi mata mengakhirkan hidup, akhirnya hidup kita kan itu kan, bukan dilihat dulu. Beda ibu-ibu, kalau kita sekolah, ya Bu, kalau sekolah pun sama. Kita sekolah yang dinilai nilai akhir atau nilai awal? Akhir kan? Baik nilai kita di akhir kelulusan, maka lulus kita. Di akhir sekolah baik nilai kita, lulus kita. Tapi kalau ternyata kalau nilai kita buruk, ketika kita mau lulus, ternyata tidak lulus gara-gara nilai kita jelek. Itu juga dengan amal ini, Ibu. Kalau dulu kita alim, tiba-tiba menjelang mati, na'udzubillah min dzalik, nggak mau sholat lagi. Dah tua Bu, udah 80 tahun, tapi sholat dah malas-malas. Pas puasa nggak mau puasa. Mampu berzakat, nggak mengeluarkan zakat. Kan itu Bu ya. Jangan ke sedekah yang wajib pun nggak mau dia kerjakan. Alamat apa Bu? Jadi penghuni neraka lah Bu. Kalau tutup usia dalam keadaan seperti itu, kalau belum sempat bertaubat. Kita kalau ingin tahu apakah kita nanti bertempat tinggal atau menghuni neraka atau surga, lihat, ukur diri kita sendiri. Kalau keseharian kita, sholat kita rajin, kan itu kan, puasa kita bulan Ramadan nggak pernah tinggal, tambah lagi puasa Senin Kamis, rajin bersedekah, nggak ada hubungan buruk dengan orang lain, nggak pernah bertengkar dengan tetangga, selalu menjalin hubungan baik dengan tetangga. Kalaupun bertengkar, cepat memaafkan dan saling memaafkan, berdamainya, kan itu Bu ya. Sama suami baik, nggak pernah lawan suami, misalkan itu kan, ya Bu kan, nggak pernah lawan suami, nggak pernah membentak suami misalnya. Ibu suka bentak suaminya? Pernah Bu? Alhamdulillah. Nah tuh enggak Ibu. Kalau pernah membentak suami, jangan lupa minta maaf. Karena surga Ibu ada sama suami. Karena ridho suami lah yang mengantarkan Ibu ke surga. Jadi ibu, senanglah ibu bersuami kan? Senanglah Bu. Ibu baik sama suami masuk surga, suami mau baik sama siapa? Gitu kan? Ya kan Bu kan? Ibu mudah ibu juga. Yang ibu katakan ayah itu dapat mudah. Baik ibu sama suami, maka ibu masuk surga. Baru dimanfaatkan suami. Adik harus baik sama suami. Terus Bang, kalau gitu izinkan abang kawin lagi. Ujung-ujungnya ke situ Bu ya. Jangan kalau ibu nggak siap. Jadi ibu, kembali kita ke tema. Jadi boleh istri tidak mengizinkan suami kawin lagi, boleh Bu? Boleh aja. Boleh lah, daripada istri suami nanti zolim, nggak adil, berarti kita menjerumuskan suami ke dalam neraka. Karena suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sanggup abang adil? Kalau nggak sanggup jangan coba-coba. Jadi sama aku aja nggak adil, apalagi sama entah siapa nanti. Jadi ibu yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita ke pembahasan. Jadi kata Sholih bin Abdul Qudus bahwasanya pikiran seseorang itu dapat menampakkan, menunjukkan aib seseorang. Sedangkan kedermawanannya, rajin dia bersedekah, rajin dia berderma akan menutup aib-aibnya. Jadi kalau ibu ingin ditutup oleh Allah aib kita, aib ibu, maka rajin-rajinlah memberi sedekah. Alhamdulillah hari ini saya dapat sedekah kayaknya. Ini sedekah ibu air minum nih. Sahabat bertanya, ayo sedekah afdal kepada Nabi. Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi, as-saqyul ma', memberi minum.
Nah, dan 2 kali ibu ngasih minum, 1 habis, tinggal 1 lagi. Ya bukan? Jadi sedekah yang paling afdal itu ini minum salah satunya. Maka ibu-ibu jangan pernah berat kaki untuk melangkah membuat acara seperti ini, menghadiri acara seperti ini. Inilah momen kita beramal. Salah satunya bersedekah, maka makanan dan minuman. Kata Nabi, karena kata Nabi, as-sakyu ma, itu adalah sedekah yang paling utama. Memberi minum orang lain adalah sedekah yang paling baik. Ibu-ibu, maka salah satu syarat taubat pun baru diterima oleh Allah taubatnya itu kalau dia menyesal setelah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana bisa timbul penyesalan kalau kita tidak mengingat dosa kita? Betul nggak, Bu? Dosa biarlah berlalu, kan itu kan? Nggak diingat-ingatnya dosa-dosa yang telah dia lakukan, nggak minta ampun dia. Setelah dia menyesal, yang kedua tidak mengulanginya lagi. Tapi tetap dia ulangi. Enak rasanya, Bu ya. Yang ketiga, dia tetap melakukan dosa-dosa yang lain. Tidak hanya 1 dosa, banyak dosa yang dilakukan. Itu syarat taubat kalau berhubungan dosa dengan Allah. Maka mari sama-sama kita saling menjaga. Kalau ada aib kawan kita ketahui, jangan kita buka dan jangan kita bongkar. Kalau kita tidak tahu aib seseorang, jangan pula kita cari-cari. Kita kuping-kupingi ya, Bu ya. Tajassus nama dalam Al-Quran dilarang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kasus. Jangan cari-cari masalah orang lain, nggak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah. Dan biasanya, Bu, kalau yang tahu aib, Bu, mulailah itu menggosip. Ya nggak, Bu? Mulai menggosip. Jaga lisan. Jaga lisan. Jadi kalaupun ada seseorang, ibu-ibu, ada seseorang nih, aibnya itu harus dibongkar. Bisa nggak, Bu? Aib seorang itu dibongkar. Bisa saja, Bu. Kalau seandainya dibiarkan, tidak dikasih tahu aibnya tersebut, dia akan merajalela kemana-mana. Contoh, pemimpin yang zalim, nggak adil sama rakyat sama masyarakatnya. Apa aja, mau dari bupati atau gubernur, DPR, DPRK, apapun, pokoknya dia mengurus urusan rakyat. Ketika pemilu nanti, udah kayak kampanye gini ya. Bukan kampanye, saya bukan DPR, bukan menyalek. Ketika nanti pemilu atau pilkada nanti, dia nyalonkan lagi. Tapi Ibu tahu bahwasanya dia adalah orang yang tidak amanah, tidak adil. Maka boleh Ibu sampaikan kepada calon pemilih, jangan pilih dia lagi, nanti sengsara gitu. Itu boleh. Boleh. Atau Ibu punya anak gadis, kan itu kan, punya anak tetangga Ibu punya anak gadis misalnya. Kemudian ada laki-laki datang mau melamar anak gadis tetangga Ibu. Ibu tahu lelaki ini kayak mana sifatnya. Kayak mana sifatnya, tapi tetangga Ibu nggak tahu. Kalau Ibu tahu aibnya, bukan disebarkan ke khalayak ramai. Datangi rumah tetangga tadi, kasih tahu, jangan, nggak baik. Kerjaan selingkuh pula nanti habis nikah, kan itu kan? Nanti dibantingnya nanti, dicekeknya, seberitahu ya kan? Kan Lesti kata Ibu kan, saya nggak nyebut nama padahal. Misalnya seperti itu, Bu, kan kalau kita punya kawan yang memang kita tahu aibnya, selama aib tersebut tidak berdampak buruk untuk orang lain, maka kita jaga dapat. Tapi kalau dia dapat berdampak buruk untuk orang lain, dapat mengganggu orang lain, dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain, maka kita cukup memberitahu kepada orang yang akan dia rugikan. Paham, Bu? Paham, Ibu? Boleh nggak seperti itu? Boleh, Bu. Ibu mau disebutkan dalam kitab Al-Azkar seperti itu. Boleh kita meminta fatwa. Minta pendapat. Bagaimana si fulan itu orangnya? Ada sahabat Nabi, bukan sahabiah, sahabat perempuan Nabi. Dia didatangi oleh 2 orang laki-laki, dua-duanya mau melamarnya, kan itu kan? Tapi nggak sekaligus dua yang datang, Bu. Satu-satu datang. Lupa saya namanya siapa. Yang satu sahabat itu, 2 sahabat ini punya sifat yang nggak baik.
Beliau nanya ke Nabi, sahabat perempuan ini, wahai Rasul, si fulan itu orangnya kayak mana? Kata Nabi, oh itu si fulan itu tongkatnya nggak pernah lepas dari tangannya. Bukamu pukul, kan itu kan? Nah, lebih baik jangan sama dia. Maka baiknya engkau nikah sama ini saja. Boleh nggak Bu kayak gitu? Boleh. Daripada nanti sengsara anak ibu. Jadi ibu yang punya Allah Ta'ala, maka dari itu aib itu harus dijaga. Aib pribadi maupun aib orang lain. Kecuali memang orang tersebut dapat membahayakan orang lain, maka wajib kita kasih tahu ke orang yang memang akan dia bahayakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.